Sore para pemirsa dimanapun saudara berada. Di hari Koperasi Nasional yang ke-76 kita bersama para tokoh-tokoh koperasi yang juga ada anak muda milenial sebelah kiri saya, si Aris yang getol urusan koperasi, dan di samping Aris ada Bapak Wakil Bupati Sijujung 2010-2015 yang saat ini sebagai Ketua Dokopinda Kabupaten Sijujung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri beliau juga ada Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sijujung, Bapak Yulizar. Assalamualaikum. Dan sebelah kiri juga terlihat tak asing lagi tokoh juga seorang diri mama yang saat ini menjabat sebagai Ketua Elkam Kabupaten Sijujung, yaitu Bapak Happy Radisman Datuk Manko. Assalamualaikum. Dan sebelah kiri beliau juga tak asing lagi, ini Purna Bakti dari Kadis Kominfo Sijujung yang kebetulan sebagai Wakil Ketua Dekopinda Kabupaten Sijujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konteks hari ini kita bicara soal koperasi syariah dalam pandangan adat istiadat Kabupaten Sijujung. Dan sebelum ke situ kita tentu akan minta informasi dari Kadis Pemerintah Kop, yaitu Bapak Ujang, di mana gambaran koperasi di Sijujung, berapa jumlah yang aktif dan yang tidak aktif. Kami persilakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sebagai gambaran di Kabupaten Sijujung ini saat ini ada 108 koperasi. Dari 108 koperasi itu yang aktif ada 76. Jadi sekitar 70,3% yang aktif. Koperasi aktif ini dikatakan dia aktif apabila dia melakukan rapat anggota tahunan dalam 3 tahun terakhir. Apakah 1 kali, 2 kali, atau ya kalau 3 kali tentu lebih baik. Jadi 3 tahun terakhir dia melakukan rapat anggota tahunan, itu yang dikatakan terakhir. Nah sebenarnya jumlah koperasi kita ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, ini memang mengalami penurunan. Sebelumnya jumlahnya ada 157 koperasi. Tetapi setelah kita evaluasi, ternyata ada beberapa koperasi yang sebenarnya dia sudah tidak aktif puluhan tahun. Sudah puluhan tahun tidak aktif. Yang lama-lama pengurusnya kita sudah tidak tahu lagi, tidak ditemui, kemudian kegiatannya memang juga sudah tidak ada, kantornya juga sudah tidak tahu di mana. Nah, sepanjang koperasi ini tidak memiliki utang di pihak ketiga, maka kita bubarkan, dan itu memang sudah disahkan oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia untuk dibubarkan. Nah, kenapa kita bubarkan? Karena memang kalau dia tidak aktif tentu tidak ada manfaatnya. Bahkan bagi daerah sebenarnya ini adalah menurunkan kinerja daerah di bidang perkoperasian. Karena kita di dalam laporan LPPD kita setiap tahun ke pemerintah pusat itu selalu ada indikator tentang jumlah koperasi yang berkualitas, kemudian koperasi yang aktif, kemudian koperasi yang sehat. Nah, semakin banyak koperasi yang tidak aktif, tentu kinerja pemerintah daerah kita di bidang perkoperasian akan turun. Sementara koperasi yang tidak aktif itu sendiri sudah tidak mungkin lagi kita aktifkan. Tetapi bagi koperasi yang tidak aktif, namun setelah kita lihat, setelah kita bina itu masih bisa untuk kita aktifkan, maka itu tentu pilihannya adalah diaktifkan. Jadi itulah kira-kira keragaan koperasi
yang ada di Kabupaten Sebulu ini. Itu ada nggak anggaran dari pemerintah daerah untuk koperasi-koperasi? Kalau anggaran sebenarnya untuk pembinaan tentu ada melalui dinas koperasi. Kemudian dari aspek permodalan sebenarnya cukup banyak sumber-sumber permodalan yang bisa diakses oleh koperasi. Antara lain kalau di pemerintah daerah sendiri ada yang namanya pengelolaan dana bergulir. Ini juga masih melekat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi UKM kita sebagai salah satu UPTD, unit pelaksana teknis dinas, yang mengelola dana bergulir yang bisa diakses oleh koperasi ataupun oleh UMKM secara individu. Nah, itu yang dari pemerintah daerah. Kemudian di pihak lain sebenarnya juga cukup banyak program KUR misalnya, itu juga bisa diakses oleh koperasi. Kemudian sumber-sumber permodalan lainnya, misalnya di provinsi ada PKPRI, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Cuman ini tentu khusus untuk koperasi pegawai negeri. Bisa juga untuk mengakses permodalan yang ada di sana. Kemudian beberapa KUD kita juga mendapatkan program replanting, yaitu ya bantuan program untuk replanting kebun-kebun sawit yang sudah tidak produktif lagi. Jadi yang tidak produktif kemudian diremajakan kembali, dan itu bantuan program dari pemerintah pusat. Nah, itu kira-kira beberapa sumber-sumber permodalan yang bisa diakses oleh koperasi. Kira itu kan? Oke, saudara, itu tadi keterangan lengkap dari Pak Garis. Sebelum kita menginjak ke Bapak Ketua Elkam, kita bicara dulu bersama dengan Bapak Ketua Dekopinda Sijung. Ya, gimana Pak? Udah lama ketemu ya? Ya, biasalah. Nah, itu. Kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Iya. Ini luar biasa nih Bapak. Sungguh Bapak, masa mau ngurus koperasi yang macam-macam ditanggung gitu, seharusnya Bapak kan istirahat. Begitu. Apa sih pandangan Bapak soal koperasi yang dikatakan itu koperasi syariah itu gimana? Oh iya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau menyangkut masalah umur, ya kan tidak ada batasnya. Pada umur berapa kita harus berhenti berkarya, apalagi untuk orang banyak. Ya. Nah, tapi sepanjang kita bisa berusaha, sepanjang kita punya kemampuan, nah, sepanjang peluang ada, kita akan lakukan, termasuk koperasi. Itu sejak kapan Bapak menekuni koperasi ini? Kalau koperasi sebetulnya kalau secara langsung ya tentu sekarang ya, setelah pada waktu kami dipercayakan sebagai pengurus Dekopinda. Terlepas pada waktu dulu sebagai yang aktif di pejabat pemerintahan, tentu partisipasi dalam rangka sistem penganggaran. Tapi kalau secara langsung penanganan, pembinaan, konsultasi dan lain sebagainya baru sekarang. Tapi ada suatu catatan yang perlu barangkali Bapak pahami, bahwasanya S1 saya, sarjana strata 1 saya, dan strata 2 saya di Universitas Indonesia, dua-duanya disertasi saya itu adalah tentang koperasi. Oh iya. Cuma mungkin Pak Ujang tidak tahu. Iya. Ya, jadi saya bicara tentang koperasi. Pertama, kalau strata 1 itu hanya global sifatnya, umum ya. Pada disertasi saya lebih memfokuskan kepada financial management. Gitu. Oh iya gitu. Lantas yang Bapak bina tuh koperasinya apa saja itu? Di mana aja yang tersebar? Jadi Dekopinda itu kan pada dasarnya merupakan lembaga-lembaga swadaya yang tadinya lahir dari kesepakatan daripada gerakan-gerakan kooperatif, mencarikan atau membentuk satu lembaga yang bisa memediasi mereka antara gerakan koperasi dengan pemerintah, gerakan koperasi dengan sumber pembiayaan atau sumber modal yang lainnya,
ataupun sesama memfasilitasi sesama koperasi itu sendiri. Nah ini peran daripada Depok Pindad. Berbeda dia dengan peran dinas. Kalau dinas kan pembinaan teknis dan mengatur tentang deregulasi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak. Nah oleh karena itu sebetulnya yang kita lakukan adalah sepanjang kita ditugaskan dipercaya oleh kawan-kawan. Oke, itu pelakunya siapa aja? Maksudnya? Pelaku dari koperasi itu sendiri. Pelaku dari koperasi banyak. Apa aja? Ada dari, kalau koperasi itu adalah merupakan koperasi produksi, berarti ya diantaranya ada dari pertanian, dari industri, ya. Nah ada Kopinkra namanya ya Pak ya, kalau dari perindustrian. Kalau dari pertanian itu ada koperasi KUD gitu, koperasi unit desa gitu ya. Nah ada juga dari koperasi ya, kalau dari pegawai negeri ya itu KPRRI namanya ya. Kalau yang dari simpan pinjam masa kabarnya itu KSP. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk koperasi itu. Nah kalau dulu barangkali pemerintah lebih memfokuskan koperasi itu orang lebih kenal BUD dan KUD. Tapi kalau sekarang tidak ya. KUD tidak lagi menjadi dominasi, tapi sekarang adalah koperasi simpan pinjam. Nah itu. Lantas yang masalah syariah, gimana berat? Kalau syariah itu sebetulnya adalah menyangkut masalah pengelolaan disesuaikan dengan keyakinan. Pembagiannya gimana? Itu artinya adalah manajemennya, ya. Jadi segala sesuatu itu akad jual beli, akad simpan pinjam itu harus ada aktanya. Itu yang dikatakan dengan berdasarkan kepada ijab kabul. Itu begitu ya Pak ya, berdasarkan kepada ijab kabul. Jadi barangkali bisa ditambah penjelasan oleh Pak Pradinas ataupun Pak Datuk ya, Pak Datuk. Oke, sebelum kita menginjak pada welcome, di samping saya ada anak muda milenial yang getol-getolnya masalah urusan koperasi. Maunya dia ngurus koperasi gitu kan, jarang anak muda yang kayak gitu. Nah, gimana itu, Aris? Ya, Pak. Ya kabarnya ngurus koperasi sana sini kabarnya nggak ada non-stopnya dia nggak jalan terus, mulai ngumpul ke pelosok-pelosok gitu. Gimana maunya itu? Ya, sekarang kan kita lihat persoalan daerah atau negara itu kan sekarang itu kan yang paling dominan kan masalah ekonomi. Jadi saya melihat ekonomi ini menjadi penyebab segala yang persoalan sosial juga, pendidikan, kesehatan. Jadi ekonomi inilah intinya. Jadi kalau ekonomi kita matang, nanti pendidikan akan lancar, kesehatan akan lancar. Tapi kalau ekonomi kita ngedrop, semuanya akan kalah ya Pak. Makanya dari itu saya mencoba untuk mengajak masyarakat untuk membuat sistem ekonomi. Bagaimana sistemnya itu? Kalau kita kan sekarang mencoba itu sistem syariah. Bisa dijelaskan gimana? Ya, sistem syariah itu koperasi yang berasaskan dasar keislaman. Nah, itu aja. Itu gimana cara masuk kita ke koperasi syariah? Ya itu sebenarnya sistem aja bedanya. Kalau yang konvensional dengan syariah kan beda. Kalau konvensional, kalau syariah ini kita bicara masalah manajemennya secara Islam, baik secara pinjaman maupun secara kerjasama maupun secara jual beli barang. Kita sekarang ada 3 itu Pak di syariah itu. Yang pertama namanya itu sistem card. Card ini artinya jual pinjaman. Kalau pinjaman itu kita nggak ada bagi untung, itu murni tolong aja. Yang kedua kita sistem murabahah. Nah ini sistem bisnisnya di syariah. Murabahah ini kita jual beli barang. Contoh Bapak mau beli handphone sama saya tanpa koperasi, kita ambil untung dari koperasi itu atau marginnya itu 15%. Jadi kalau harga handphonenya 2 juta, marginnya dari kita kan 15%. Berarti harga barang itu sekitar 2 juta 300. Nah berarti untung 100. Jadi nasabah bisa mengangsur
berapa dia sanggup, makanya 2 tahun, berarti 2.300.000 dibagi 2 per bulan, nah, itu per bulannya. Jadi nggak ada lagi bunganya lagi Pak. Jadi bunganya. Berarti beda dengan sistem bank gitu ya. Ya, beda dengan bank. Dan itu dibuktikan dengan satu akad. Namanya akad pakai itu ya. Ada nggak jaminan koperasi Pak? Terkadang ketika koperasi itu berarti segelintiran ada oknum gitu kan, Iya. dia menghilang gitu kan. Gimana keuangannya ini nanti ada penyakit seperti OJK gitu kan? Misalnya membuat perbankan dengan jamin gimana kan? Ya, kalau kita kan sekarang belum gabung dengan OJK ya, tapi kita sekarang kan supaya ini nggak bimbang, kita hadirkan di situ tanggung jawabnya keluarga yang bersangkutan. Kalau anak bapaknya yang jadi jaminannya. Kedepannya nanti kalau berkembang ada nggak ke arah ini? Ada, apa? Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua? Ya, jadi dia bisa menjalankan prinsip syariah itu tidak mudah gitu ya. Pertama ada si pengelola itu sendiri, katakanlah pengurus pengawas, itu memang paham benar sistem yang 3 yang disampaikan oleh saudara Arif saya. Kemudian yang kedua, di koperasi itu harus ada yang namanya dewan pengawas, dewan syariah. Jadi dewan nama dewan pengawas syariah. Jadi beda dia dengan pengawas yang koperasi yang lain. Nah ini yang selalu mengawasi jalannya koperasi. Nah kalau di kita belum banyak, barangkali di Kabupaten Sumedang baru yang sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah ini yang seperti SMA 1 ya. Di SMA 1 itulah kita memandangkan kalau ada di antara koperasi-koperasi itu yang akan mengarah ke syariah, nah itu kita bawa untuk dibandingnya ke sana. Ada tambahan dari Pak Garis? Ya, jadi dengan hadirnya koperasi pola syariah ini berarti kan sekarang pengelolaan koperasi kita ini ada 2. Yang pertama konvensional dengan cara yang lama. Kemudian yang sekarang dengan pola syariah. Seperti yang disampaikan tadi, pola syariah ini tentu dia menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu dia mengenai syariah. Nah khusus di syariah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, memang ada Dewan Pengawas Syariah. Yang Dewan Pengawas Syariah ini di daerah kita ini baru ada 3 orang. Karena mereka harus mendapatkan bimbingan teknis dan sertifikat dari Dewan Syariah Indonesia. Nah, jadi mereka memiliki sertifikat. Nah, di daerah kita ini yang sudah menjadi koperasi syariah itu adalah KPRI SMA 1 Muaro. Itu memang dia sudah sah karena sudah disepakati di dalam rapat anggota oleh anggota untuk menjadi koperasi syariah. Kemudian badan hukumnya juga sudah disesuaikan, sudah dilakukan perubahan. Namun banyak koperasi lain seperti di SMK 1 di Tanjung Ampalo itu juga mereka sudah menerapkan walaupun sebenarnya secara badan hukumnya belum dirubah. Jadi sebelum badan hukum dirubah boleh diterapkan dulu prinsip pengelolaan syariahnya. Jadi kalau yang seperti ini banyak ada beberapa koperasi yang lain. Mereka coba dulu prinsip syariah itu, mereka jalankan dulu. Nanti kalau memang sudah sepakat semua anggota koperasi yang bersangkutan, barulah mereka secara resmi dilakukan perubahan melalui badan hukumnya. Itu kira-kira terkait dengan koperasi syariah. Oke, sebelum kita menginjak kepada Ketua Elkam selaku pemungkas nanti dan terakhir dari dialog ini, juga sini terlihat Ketua Pelaksana Hari Koperasi Nasional yang ke-76. Ini Bapak Rizal Effendi. Apanya koperasi Dekopinda yang akan melaksanakan berbagai kegiatan. Nah, itu apa saja itu? Terima kasih Pak Sabta. Bang, di bulan Juli ini kita akan menghangatkan koperasi selama
agak dingin-dingin deh di Iya. pihak koperasi. Jadi salah satunya acara kita ini. Iya. Oh, ini bagian. Ini Bagian dari kegiatan. bagian dari kegiatan salah satunya ini. Dialog. Hingga dialog ini kan selamanya ada pendampingan. Iya, iya, iya. Biasanya kan makanya sekarang kita hadirkan Kominfo untuk dorong pemerintah daerah dalam masuk nanti bentuknya secara resmi dari dinas Kominfo itu apa. Selanjutnya kita acara ada lomba cerdas cermat tingkat SLA. Itu akan kita lakukan di SMA 1 Kapan? tanggal 15 hari Sabtu besok. Tuh. Jadi salah satu unsurnya jadi jurinya itu dari Pak Herman, karena beliau kan mantan pengurus KPI di dulu juga, dia masalah perkoperasian sudah paham. Jadi salah seorangnya yang beliau nantinya kita lakukan di SMA 1. Selanjutnya lomba pidato tentang perkoperasian itu juga kita lakukan nanti adalah di gedung kantor perpustakaan Kabupaten Sindang. Nah, itu di lantai 2. Itu kita lakukan tanggal 18. Nah, anak-anak ini, pemuncak ini kita akan bawa ke tingkat provinsi. Nah, baik yang cerdas cermat maupun yang pidato. Yang cerdas cermat tanggal 18 itu di Kopinwil provinsi sekarang di Bakaran untuk cerdas cermat. Untuk pidato itu tanggal 20 di halaman di Kopinwil. Jadi siapa nanti pemuncaknya kita ajak ke sana, mudah-mudahan. Kalau untuk pidato ini pertama kita lakukan. Kalau cerdas cermat biasanya sudah sering. Di pidato memang betul-betul pertama. Tujuan kita adalah betul-betul mereka ini yang bisa mengangkat anak-anak muda ini berkoperasi itu bagaimana, sehingga wawasan-wawasan mereka itu akan berkembang. Terakhir mungkin nanti rencana kalau ada dengan Pak Bupati juga bincang-bincang kayak begini juga nantinya. Kita rencana tanggal 31 kalau beliau berkenan, nanti waktu itu kita serahkan nanti kepada Pak Ketum dan Pak Bupati pasnya kapan. Itu kita bincang-bincang begini juga di tempatnya nanti, apakah di kantor Bupati atau di mana, kita serahkan nanti kepada beliau. Pelaksanaannya Pak Sotari. Oke, itu penjelasan dari Ketua Panitia dan juga sudah kita dengar dari anak muda, milenial, dan juga Ketua, kita dan juga Pak Kadis. Jadi mungkin ada sedikit saya tambahkan. Iya. Menyangkut masalah kegiatan ini. Itu kan kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten. Sedangkan kegiatan Harkopnas ini kan Hari Koperasi Nasional yang dipusatkan di Sumatera Barat. Jadi se-Indonesia, Iya, Indonesia. se-Indonesia dipusatkan di Sumatera Barat. Nah, kita bagian daripada Sumatera Barat berkontribusi dengan berbagai kegiatan. Nah, diantaranya kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Dan kegiatan ini sifatnya berjenjang. Jadi nanti di provinsi setelah selesai di kabupaten, di provinsi dilaksanakan. Nah, kemudian ada juga yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak berjenjang ya Pak ya. Contohnya umpamanya seminar. Nah, seminar 1 hari itu akan dilaksanakan di Sumatera Barat. Tapi secara nasional gitu ya, yang akan hadir nanti tokoh-tokoh nasional. Nah, yang akan berbicara dan narasumbernya juga dari nasional. Tanya sebagai peserta. Kemudian ada hari hari puncak peringatan ya, upacara peringatan Harkopnas Nasional yang dipusatkan di Sumatera Barat di halaman di Gora Jaya Pusat. Nanti akan hadir seluruhnya dari berbagai unsur, termasuk dari berbagai daerah di Indonesia. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan anyang sana ke tempat rumah kelahiran. Ya. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Demikian kita dengar semua dari keterangan kita. Sekarang kita kupas bersama Ketua Elkam, pandangan Elkam tentang syariah dengan adat istiadat Minangkabau. Di mana Pak Datuk, kami silakan.
Terima kasih Pak Saptarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Edi Radisman Datuk Purko Alam, Ketua Elkam Kabupaten Sumbawa. Pertama sekali mengucapkan dirgahayu Koperasi Nasional Republik Indonesia yang ke-76. Tepatnya nanti tanggal 12 Juli 2023. Semoga sukses selalu koperasi. Kemudian sebelum saya menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Saptarius, saya mau bercerita sebagai seorang yang pemaham tentang koperasi itu. Koperasi itu tadinya adanya di kelompok nilai tambah. Ada namanya gotong royong, ada namanya berjulo-julo, ada namanya arisan. Lalu kemudian dengan hadirnya Pak Hatta timbul pikiran bahwasanya Indonesia itu sandaran ekonomi adalah dengan bergotong royong yang berasaskan kekeluargaan. Maka dibuatlah namanya koperasi. Karena Bapak Muhammad Hatta, presiden kita, wakil presiden kita, seorang pemikir, seorang yang ekonom, landasan yang kuat untuk Indonesia itu adalah koperasi yang diambil, diilhami dari Minangkabau. Dan kebetulan beliau adalah ekonom daripada Indonesia. Dan setelah beliau meninggal, kita buat bersama di Sumatera Barat namanya Universitas Muhammad Hatta. Justru itu saya adalah alumni pertama 81 itu adalah saya kuliah di Bung Hatta itu dengan mengilhami cita-cita Bung Hatta. Walaupun fakultasnya hukum, tapi dasarnya ekonomi kita kan koperasi. Maka itu Pak Saptarius dan rekan-rekan semuanya, saya lihat akhir-akhir ini koperasi kita sudah mulai mundur. Orang secara berekonomi sudah merasa rugi dengan koperasi. Saya juga pernah merasakan sewaktu saya menjadi ketua KUD Padang Lawe, semenjak KUT kredit usaha tani macet, itu seluruh koperasi tiarap. Kenapa? Karena pemerintah mau melepaskan genggamannya untuk bertanding dengan usaha-usaha lain, dengan perusahaan-perusahaan lain. Silakan koperasi bersama-sama dengan perusahaan terbatas dengan Rusda melalui bank, dengan kredit bank penambahan modal itu. Di sini dirasakan semua koperasi tidak dipercaya oleh bank karena anggunan tidak ada, hanya semacam badan hukum saja. Justru itu ditunggu oleh koperasi-koperasi itu sebetulnya adalah pernyataan modal daripada pemerintah. Nah, maka untuk itu nilai-nilai koperasi, rasa kekeluargaan, rasa kegotong royongan sudah pindah sekarang melalui kelompok-kelompok lain. Sudah pindah sekarang dengan dengan arisan-arisan. Ada yang mau berbadan hukum, ada yang tidak mau berbadan hukum. Coba bayangkan kalau kita mau puasa, itu kelompok-kelompok tani, kelompok suku, kelompok itu mereka membantai. Karena mereka jauh sebelumnya sudah terkoordinir mengumpulkan balas genggam lah namanya. Yang penting uang itu terkumpul, nanti diberikan kepada kerbau yang besar, maka kaum itu, suku itu membantai. Jadi tradisi koperasi kita sudah bergeser. Justru itu ke depan apapun polanya, syariah polanya, konvensional kan namanya,
Tapi yang jelas kalau saya berpendapat cobalah kita kembali kepada azas-azas koperasi itu seperti apa. Koperasi itu azasnya berkekeluargaan, iuran anggota. Nah, sekarang mereka mana iuran anggotanya? Nah, jadi untuk itu kita cinta koperasi. Mari kita bersama-sama mengelompokkan kembali dengan mencari metode-metode yang ampuh. Maksudnya yang ampuh itu mungkin ada penyertaan modal dari negara, dari pemerintah untuk koperasi. Oke, Pak Datuk, ini menarik sekali. Tadi masalah waktu kumpul untuk beli daging, segala macam gitu kan kalau di kampung-kampung. Gimana Pak Datuk, setuju nggak kalau kiranya Dekopinda ini membentuk sebuah koperasi suku gitu di negara-negara itu? Gimana pendapat Datuk? Itu bagus. Kalau perlu Dekopinda ini buat semacam koperasi semenjung, ya kan? Apapun kegiatannya. Jadi dewan Dekopin ini mengkoordinir itu semua, cari taktik-taktik, cari modal awal, lalu nanti anggota itu tetap beriur, tapi ada modal kerja yang harus digerakkan. Kalau modal kerja yang tidak ada yang digerakkan, ya sulit juga. Makanya koperasi kita itu selalu semakin surut ya. Artinya setuju Pak Datuk ya, Ya. dengan koperasi suku jadi. Bisa, tapi di awal dulu yang besar. Kita kan sawah Sijunjung ya. Maksud kita Sijunjung ya. Di Sijunjung ini kalau saya menyampaikan di Kabupaten Sijunjung ini ada sekitar 64 kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi di Kabupaten Sijunjung ada 64 kesatuan masyarakat hukum adat. Ya kan? Kita paham apa itu kesatuan hukum adat? Kesatuan hukum adat adalah sama dengan sekarang nagari. Tapi nagarinya adalah nagari adat, bukan nagari pemerintah. Jadi, artinya Dekopinda harus berkolaborasi dengan LKAP gitu. Ya boleh-boleh saja, tentu tergantung kepada. Ini masalah cucu kemenakan masalah Ya, suku, ya. Gitu. Ya, tapi ini sedikit barangkali karena ya. menyangkut masalah di Dekopinda, ya. Sebetulnya tugas dari atau tupoksi dari Dekopinda tidak itu. Jadi Dekopinda itu tidak akan membentuk koperasi, karena koperasi itu terbentuk atas inisiatif anggota, Oh, ya, bukan disuruh-suruh membentuk. iya. Berarti sekiranya Tapi kalau suku-suku- seandainya ada di antara kelompok Iya. masyarakat tertentu atau komunitas-komunitas tertentu yang akan membentuk koperasi, kemudian meminta memfasilitasi kepada Dekopinda, termasuk merekomendasikan. ya, termasuk merekomendasikan dengan Ya. mengkoordinasikan dengan